Baik, hari ini bahasan kita adalah mobile forensic investigation process. Em, jadi eh, kenapa kok sampai mengapa kok mobile forensik ini perlu dibedakan sendiri ya? Eh, ada cabang sendiri karena mobile forensik itu punya keunikan dan dia sedikit berbeda dengan komputer forensik. Jadi ada teknik-teknik tersendiri yang yang harus dilakukan gitu ketika kita melakukan investigasi forensik di em, perangkat mobile. Nah, ini yang akan kita bahas nanti akan mobile device technology, ada historinya sejarah mobile forensik nanti ya. Terus proses modelnya seperti apa dan nanti akan saya singgung mengenai tools. Baik, jadi mobile device forensik ini itu muncul ya karena munculnya eh, perangkat mobile itu otomatis ketika ada teknologi baru itu kemungkinan akan ada POC untuk exploit untuk menyerangnya dan selanjutnya pasti akan ada proses forensiknya. Jadi akan ada kejahatannya dan akan ada proses forensiknya. Jadi ketika ada perangkat mobile dulunya itulah terus muncullah mobile forensik. Nah, dengan mobile phone system ini kan dimulai itu ya sejak adanya komputer gitu. Jadi di develop oleh Bell Laboratory waktu itu dan basisnya komunikasi antara eh, perangkat mobile itu basisnya adalah heksagonal segi 6. Jadi bentuk sel-sel segi 6. Jadi apa, perangkat mobile akan terkoneksi dengan jaringan jaringan yang bentuknya sel dalam segi 6. Jadi kalau teman-teman lihat ada tower-tower handphone itu kalau dilihat dari atas mungkin akan membentuk heksagon, sel yang heksagon. Dan setiap eh, jaringan itu punya frekuensi sendiri-sendiri dan komunikasinya full duplex. Nah ini generationnya ya, mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G sampai sekarang udah ada 5G. Level 5G. 1G itu masih analog, 2G sudah digital, hampir keseluruhan GSM dulu udah pakai 2G dan circuit switch. 3G dia sudah mobile broadband, high speed. Ya. Kalau 4G udah all IP network. Jadi dia utamanya untuk internet. Kalau 5G dia lebih cepat daripada 4G dan dia udah all IP network juga. Ya, seluruh perangkat sekarang ini udah menggunakan minimal 4G, bahkan udah ada yang 5G. Mungkin nama lainnya ada LTE dan terusnya itu hanya nama lain aja. Oke, terus forensiknya sendiri seperti apa? Jadi sebelum masuk ke eh, dulu namanya kan cellphone, belum berubah nama jadi mobile. Ada smartphone, ada apa? Semua dikategorikan jadi perangkat mobile atau perangkat kerja. Cellphone forensik ini dimulai di Eropa. Fokus utamanya di GSM SIM card. Jadi waktu itu karena banyak digunakan untuk eh, berkomunikasi ya dan juga untuk tadi untuk detonating. Jadi untuk apa? Kalau di film-film itu em, untuk mengaktifkan bom gitu ini pakai pakai di telepon gitu, intinya di telepon. Nah itu munculnya seperti itu. Awal munculnya cellphone forensik sendiri. Ya. Nah, dengan banyaknya perangkat mobile, otomatis eh,
adopsi mobile device forensik ini langsung berkembang ke berbagai eh, berbagai elemen dari sekolah, enterprise dan seterusnya. Sampai ke pendidikan juga bermain-main dengan mobile forensik. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal bahwa mobile forensik itu bukan komputer forensik. Em, Secara garis besar hampir mirip kok saya bilang, tapi metodenya itu berbeda. Metodenya itu berbeda. Kenapa disebut berbeda? Karena em, cara-cara yang akan dilakukan terhadap mobile forensik itu juga berbeda. Terutama ya menurut pengalaman saya yang saya punya itu di bagian akuisisi data. Itu berbeda. Bahkan perbedaannya itu bisa jadi tiap perangkat itu berbeda. Tata caranya. Perangkat ini kita ngomong perangkat betul-betul merek. Antara Samsung, Oppo, lalu Xiaomi, iPhone, itu berbeda. Bahkan nanti kita ngomong Xiaomi seri ini dan seri ini caranya juga berbeda. Samsung ini dan ini berbeda. Bedanya itu eh, jauh gitu. Berbeda dengan komputer forensik umum. Ya kalau kita berhadapan dengan hard disk ya kita akuisisi dengan DD atau dengan E01 atau dengan itu sudah umum gitu. Tapi kalau di mobile forensik itu berbeda. Oke, ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama masalah operating system. Jadi kalau di komputer forensik ya yang kita hadapi sekarang ya Windows, Mac, Linux, Unix. Tapi Unix nggak banyak ya, pemain besarnya kan ada Windows, Mac, dan Linux, keluarga Linux. Terus dia punya standar practice untuk imaging. Terus kalau mobile forensik itu operating sistemnya banyak. Ya walaupun kita ngomong pemain besarnya kan ada iOS, ada Android, sama Windows Phone, sama BlackBerry OS, RIM ya. RIM. Cuman sekarang RIM kan sudah apa, jarang digunakan, sudah jarang nggak ada ya, nggak pakai BlackBerry lagi. Itu baru kategorinya. Android nanti ada banyak. Androidnya Xiaomi, ada MIUI. Androidnya si Huawei ada. Huawei itu punya namanya apa ya? Saya agak lupa. Huawei itu ada anunya sendiri. Apa? Operating systemnya sendiri, basisnya Android. Samsung juga ada sendiri. Nah, nanti kita ngomong satu MIUI. MIUI itu dari versi sekian, 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 sekian. Itu beda lagi penanganannya. Jadi sangat bervariasi. Terus beda communication standarnya. Bervariasi. Ada yang pakai Bluetooth, punya NFC, punya ini, punya itu beda-beda. Terus setiap eh, manufaktur itu punya karakteristik sendiri. Bahkan mungkin satu merek, satu seri, eh, ini yang pernah jadi atau saya nggak tahu sering terjadi atau enggak di Xiaomi ada yang versi MediaTek sama versi Snapdragon. Itu sudah beda juga penanganan. Itu yang jadi uniknya di mobile forensik. Tapi tidak kita pungkiri bahwa mobile forensik di beberapa eh, titik itu memang mirip seperti komputer forensik. Kalau proses analisisnya juga eh, kita bisa menggunakan tools, bisa gunakan eh, peralatan yang mirip dengan komputer forensik. Cuman tadi menurut saya pengalaman saya itu yang berbeda adalah proses akuisisinya. Karena beda OS, beda cara, beda device, beda cara. Nah, proses investigasi investigasi di mobile eh, forensik em, itu punya langkah-langkah yang sebetulnya sih eh,
hampir mirip gitu, bilang hampir mirip dengan komputer forensik, dengan forensik pada umumnya. Cuman karena tadi ada perbedaan device, ada beberapa hal yang perlu dilakukan khusus di perangkat mobile. Mobile forensik sendiri adalah proses untuk merecover digital evidence, untuk mengembalikan barang bukti digital atau data-data yang relevan dari perangkat eh, mobile, dari perangkat mobile. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi gitu. Eh, Ketika kita berhadapan dengan perangkat mobile tentang masalah seizure, penyitaan, penyitaan barang buktinya, terus isolasinya, terus transportingnya, terus penyimpanannya, dan melakukan em, proving terhadap digital evidence-nya. Jadi di sini kunci utamanya adalah isolate, seize, dan isolate. Karena begini, perangkat mobile itu kan dia eh, apa namanya, selalu terhubung dengan jaringan. Nah, ketika kita hidupkan handphone itu kan pasti langsung dapat sinyal dalam beberapa saat. Nah, makanya di sini perlu isolasi. Karena apa? Kalau kita ngomongkan eh, apa namanya, integritas barang bukti, ketika terhubung dengan jaringan, otomatis ada data yang diupdate. Artinya data yang ada di dalam perangkat itu sudah temper, ya, sudah diisi dengan data baru, artinya atau ditambah dengan data baru. Nah, itu integritasnya jadi berkurang, bahkan tidak bisa eh, apa, dimanfaatkan sebagai barang bukti. Karena kalau sudah eh, tidak punya integritas, bisa jadi itu dia ditolak jadi barang bukti. Makanya di sini eh, vital, proses-prosesnya begitu vital di forensik. Seperti itu. Nah, transport ini isu utamanya, jangan sampai ketika transport itu terjadi kesalahan sehingga device-nya malah rusak. Gitu. Terus masalah penyimpanan juga sama. Lalu tadi jaminan untuk barang bukti digitalnya itu juga jadi isu. Nah, prosesnya secara umum sebetulnya seperti komputer forensik pada umumnya. Gitu. Umumnya ada seizure, acquisition, examination, and analysis, dan reporting. Cuman nanti eh, perbedaannya, perbedaannya sekali lagi perbedaan menurut pengalaman saya itu dari di acquisition, ada di situ. Dan nanti di analisisnya juga berbeda ya, karena nanti file-filenya harus kita cari di tempat yang berbeda-beda. Ini eh, model yang lain, model yang lain dari mobile forensik ya, acquisition, identification, evaluation, admission as evidence. Ada juga yang eh, model lain, identification, collection, preservation, examination, analysis, dan presentation. Tapi menurut saya kurang lebih sih posisinya itu eh, mirip dengan komputer forensik, nanti hanya berbeda caranya, metodenya berbeda, metode-metode yang dilakukan di mobile. Oke. Um, Caesar, nah, pertama tuh Caesar. Caesar. Jadi ini proses penyitaan, penyitaan barang buktinya. Ada dua resiko yang kita hadapi ketika kita melakukan proses Caesar ini, terutama di mobile forensic process. Yang pertama adalah log activation dan network. Kalau tadi saya cerita tentang network, dia bisa temper data karena dia terkoneksi dengan jaringan. Kalau log activation ini ada kemungkinan ketika apa device itu dipegang orang lain itu dia terlock, terkunci, locknya aktif. Atau mungkin dari jarak jauh karena kita lupa matikan network dia kunci. Ya.
itu bisa bisa dilakukan. Banyak kita bisa pasang aplikasi-aplikasi untuk penguncian jarak jauh itu. eh, Contohnya aplikasi antivirus itu juga biasanya ada fitur untuk eh, anti theft, yang salah satu fitur anti theftnya adalah kunci jarak jauh, lock activation. Saya sendiri juga menggunakan fitur itu. Saya juga install antivirus bayar, kan yang free. Karena untuk mengaktifkan itu kita harus bayar gitu. Jadi ini saya bayar juga. Oke. Nah, terus mobile device itu biasanya kita sih itu dalam keadaan hidup. Jarang sekali dalam keadaan mati. Berbeda dengan komputer itu yang bisa hidup bisa mati ketika kita hidup. Kalau ini kebanyakan dalam keadaan hidup. Nah, di sini harus kita jaga agar dia tetap hidup. Jadi saya katakan sebagai avoid shutdown. Jangan sampai um, perangkat tersebut mati. Nah, proses user ini karena banyak resiko yang kita hadapi. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Untuk salah satunya sebetulnya untuk menghindari uh, yang ini, yang nomor dua, ya, apa namanya, yang netbook ini. Karena lock activation ini biasanya akan bisa diaktifkan jarak jauh kalau dia terkoneksi dengan network. Kalau dia tidak terkoneksi dengan network, dia otomatis tidak bisa diaktifkan. Nah, ini bisa menggunakan yang pertama teknik airplane mode. Teknik airplane mode. Berarti ini kita mengakses perangkatnya, kita aktifkan airplane mode. Ya, tantangannya di sini adalah karena kita bersentuhan langsung dengan barang bukti. Tapi biasanya ini bisa kita lakukan dengan kita jangan lupa untuk melakukan dokumentasi prosesnya. Jadi siapa yang meng-airplane mode kan itu harus ada dokumentasi siapa dan prosesnya bagaimana, itu harus ada. Jadi di foto bisa kita foto. Kalau kita pengalaman kita banyak kita foto. Siapa yang mengaktifkan tangannya nanti jadi tunjuknya yang mengaktifkan itu kita foto juga. Terus kita bisa pakai phone jammer. Terus kita juga bisa gunakan Faraday bag, kantong Faraday. Jadi ini nanti kalau perangkat mobile masukkan ke sini dia udah eh, sinyalnya hilang gitu lah. Sinyalnya hilang. Seperti itu. Jadi kayak eh, menghilangkan sinyal. Oke, itu tuh contohnya. Tapi banyak ada anti static back, ada apa itu yang bisa juga digunakan untuk uh, men-seize tadi ya. Intinya di sini menjaga gimana agar si perangkat mobile tadi tidak terhubung ke jaringan, sehingga dia akan melakukan ada data yang berubah ini, ada yang data yang berubah di dalam perangkat tersebut. Karena kalau forensik kan kita nggak boleh merubah apa-apa di dalam itu, jangan sampai ada yang berubah setelah barang bukti itu disita. Makanya harus kita uh, dari jauhkan dari jaringan. Tekniknya bisa airplane mode, jammer atau selanjutnya acquisition. Ini adalah proses untuk meretrieve data, untuk mengambil data, mendapatkan data dari perangkat mobile. Biasanya prosesnya itu butuhkan lock screen. Dan kalau handphonenya itu di lock, kita butuh unlock dulu. Jadi kita harus gunakan beberapa teknik untuk mendapatkan PIN, password, auto pattern atau biometrics dari uh, perangkat tersebut. Ya, kita bisa tanya gitu ke pemiliknya ini apa, bagaimana. Nah, di sini makanya pentingnya kita mengaktifkan lock screen. Setelah nanti pertama kita mengidentifikasi dari data source-nya yang kita butuhkan apa. Jadi ini yang berbeda. Jadi ketika kita melakukan proses mobile forensik, itu kita perlu identifikasi dulu apa yang kita butuhkan.
Jangan-jangan kita nggak perlu teknik akuisisi yang sangat wah untuk mendapatkan data yang kita bisa lakukan, eh, kita bisa dapatkan dengan teknik yang lebih mudah. Jadi kita harus identifikasi dulu. Misalnya kemarin kita sempat dapat case itu barang buktinya itu SMS, dan punya itu Realme. Realme berapa saya lupa. Baru itu POC untuk routing belum ada, ini agak sulit. Unlocknya juga agak sulit untuk di unlock. Terus waktu itu kita tanya dengan tools Celebrate bisa atau enggak, juga bisa. Karena memang perangkat baru keluar. Tapi kita enggak, waktu itu tidak terus wah harus di routing. Karena yang kita butuhkan datanya hanya SMS. Kita bisa logical acquisition untuk narik SMS yang ada di perangkat tersebut. Seperti itu. Jadi tadi kita harus identifikasi dulu source datanya. Kira-kira uh, uh, kira-kira apa gitu, data apa yang akan kita ambil. Seperti itu. Itu ya. Jadi kita pastikan dulu. Jangan sampai tadi kita bunuh tikus pakai basuka gitu, ya. Jadi kita perlu identifikasi. Kalau misalnya kita tadi udah tahu, oh ini nggak bisa nih, masa kita yang mau menyerah? Nggak bisa diambil datanya, padahal kita cuma butuhnya SMS. Ya waktu itu berhasil loh, karena kita butuhnya SMS, kita pakai logical acquisition, waktu itu pakai F logical OC, keluar SMS-nya. No problem. Jadi kita bisa selesai. Jadi kita perlu menentukan dulu data apa yang akan kita dapatkan berdasarkan nanti apa yang akan kita tangani. Oh, datanya Facebook. Oh, data Facebook berarti otomatis kita harus uh, tarik mungkin nanti file system acquisition. Oh, datanya data WhatsApp. Kita harus logical extraction dan file system acquisition. Seperti itu. Jadi kita harus harus tentukan dulu um, data apa yang akan kita ambil di situ. Oke. Nah, ini klasifikasinya. Ya. Dari bawah ini ada manual extraction sampai dengan nanti ada micro read. Makin ke atas makin technical, makin butuh waktu analisis yang lama, butuh latihan, dan lebih invasif, lebih data yang kita dapatkan bisa lebih banyak. Harusnya ada tambah satu, more expensive, lebih mahal. Ya. Karena tadi butuh teknik yang lebih. Manual extraction ya, ya. Ini bedanya ya, kalau di mobile itu sering kadang nyebutnya extraction, bukan acquisition, bukan akuisisi, tapi extraction. Manual ya berarti kita copy manual datanya gitu kan. Biasanya ini nggak butuh advance teknik-teknik yang advance itu untuk ini. Logical extraction ini juga tidak terlalu butuh yang advance biasanya. Nah, kalau sudah masuk ke sini file system extraction ini butuh sedikit advance, cuman tidak advance sekali. Nah, maksudnya gimana kok butuh advance? Butuh routing, butuh unlock, seperti itu. Kalau di sini belum tentu butuh itu. Kalau di sini ya nggak butuh sama sekali. Ini udah butuh root, unlock, bootloader, passboot, nah itu udah butuh itu. Jadi makanya lebih advance. Terus ada dump atau JTAG, hexdump atau JTAG ini biasanya dia akan eh, pakai kabel-kabel tertentu. JTAG ini terkadang teman-teman yang ada di service handphone tuh mengerti nih tentang JTAG. Jadi modelnya nanti dia pakai serial koneksinya. Terus chip off, ini lebih tinggi lagi. Ya. Kalau hexdump ini sudah dapatnya full full ya, full DD, full full storage. Lalu kalau file system ini
berdasarkan pengalaman saya 99,9%. Masih ada 1% yang tidak tercopy. Ya mungkin ini bagian dari cetek lah. Saya nggak tahu yang 0,01% itu apa. Tapi kalau data rata-rata tercopy semua. Terus ada chip off. Nah, chip off ini juga perlu teknik tinggi juga. Karena chip off itu dia kita melepaskan chip. Saya punya teman yang pernah ikut pelatihan chip off, tapi waktu itu latihannya dengan flash drive ya, thumb drive. Kata dia, ini mau cerita pengalaman dia itu. Thumb drive itu kan tidak bisa di recovery datanya, karena bentuknya flash memory. Ya, dan memorinya terbatas. Itu teorinya. Tapi kata dia pas dia coba pakai chip off, itu bisa. Ya, jadi chipnya dicopot, dipanasin, solderannya dicopot. Setelah dicopot nanti dimasukkan alat untuk readernya, chip reader untuk nanti diakuisisi. Ya kalau chip off itu ya tekniknya sama kayak kita nyopot hard disk, terus kita akuisisi dengan docking atau dengan SATA atau USB. Terus ini microread. Microread itu setahu saya menggunakan eh, mikroskop, mikro gitu, untuk ngelihat nanti data 10101-nya di chip. Saya sih belum pernah lihat seperti apa itu. Kalau chip off ada beberapa alat memang yang sudah dikhususkan untuk chip off forensik dengan metode chip off. Jadi sudah bandel, ada pemanasnya, ada pencopotnya, sekaligus readernya. Ya. Kalau nggak salah, kalau dirupiahkan sekitar 400-an. 400-an juta, bukan ribu ya. Seperti itu. Ya, kalau file system extraction, sebenarnya ini metodenya kurang lebih seperti ini. Cuman kadang ada yang bilang itu full 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 image file system extraction. Misalnya kalau di Celebrate ya nyebutnya juga apa acquisition full DD raw. Tapi kalau pengalaman saya kalau kita nge-DD Android itu 99,99%, masih ada 0,01% yang saya belum belum explore itu apa. Cuman memang eh, deleted files itu terangkat. Cuman bentuknya sudah tidak karuan. Nah, ini tadi penjelasannya ya, manual extraction. Ini kita browsing datanya, mencari datanya lewat mobile device-nya, menggunakan keypad-nya seperti itu. Ya, kita cari datanya. Terus ini didokumentasikan dengan difoto. Jadi kita beri misalnya misalnya ini nih contoh ya, percakapan WA itu masih ada utuh di situ ya, kita browsing percakapannya terus kita foto. Ya, teman ini sangat beresiko sebetulnya. Nah, manual extraction ini eh, apa, applicable gitu di semua perangkat mobile. Ya, jadi tidak ada batasan. Jadi kita bisa screen capture. Di sini yang penting titik kuncinya photographically documented. Didokumentasikan dengan di entah screenshot, nah di foto. Nah ini misalnya contohnya ada eh, kamera yang khusus untuk memfoto eh, layar handphone. Ya, seperti itu. Nah ini contoh untuk yang manual extraction. Yang kedua logical extraction. Ini kita akan mengcopy datanya, ya, data dari perangkat mobilnya. Bisa menggunakan USB kabel, Bluetooth, infrared, ataupun RC45 ya, kabel. Jadi, tapi ini yang bisa kita copy adalah data-data yang umumnya di perangkat memori, eh, memori SD-nya. Storage-nya lah, kita bilang storage, bukan di level sistem operasi. Terus ada file system extraction. Ini butuh forensic tool untuk mengekstraksi file sistemnya. Yang tadi saya katakan dia membutuhkan biasanya untuk membutuhkan uh, akses root.
Kalau di Android, kalau di iOS butuh di apa jailbreak kan. Em, ini kita akan dapat full akses ya dengan modality root ataupun jailbreak itu full akses ke dalam perangkatnya. Jadi kita bisa copy semua datanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita butuh tadi WA ataupun data percakapan WA, ya, selain manual extraction kita bisa pakai file system extraction yang bisa kita keluarkan. Nanti percakapan itu bisa keluar. Terus ada GTAG. Ini dia non invasif physical acquisition, ini kategorinya sudah physical acquisition. Dia akan mengkoneksikan ke test access port di device-nya untuk menginstruksikan prosesornya untuk mengirimkan data raw. Ya, raw itu data sudah mentah. Seperti itu. Nah, ini contoh gambarnya di tag. Jadi ada kabel-kabelnya yang harus kabel-kabel yang harus kita uh, hubung-hubungkan dengan perangkat yang ada di board. Ini. Jadi ada proses soldering juga di boardnya. Ini CTEK. Ini teman-teman yang bergerak di bidang servis perhimpunan biasanya kadang tahu tentang CTEK. Ya. Terus yang terakhir itu Hexdam. Ini sama seperti CTEK. Intinya flash memory yang akan di copy seperti tadi copot harddisknya seperti itu. Nah, ini yang disebut tadi uh, full ekstraksi. Ya. Mungkin ini yang tepat tadi saya nggak tahu kalau di Celebrate itu disebut Hexdam, tapi berapa persen ketep- ketepatan bukan ketepatan kelengkapan kopiannya ini uh, saya nggak tahu apakah sama dengan yang model saya dengan menggunakan root CDD secara manual itu yang tadi 99,9%. Ini tadi ini mengcopy tapi tanpa melakukan JTAG tadi. Tapi dia bentuknya hexdam. Ini raw juga. Kalau dari Celebrate nanti ekstensinya .img, .img itu tapi raw seperti DD. Itu ada chip off ini tadi ya. Ini dia akan mencopot chipnya ya, dan masukkan ke chip reader. Kan nggak bahas panjang. Nah, ini beberapa toolsnya ini yang untuk apa manasin dan mencopot chipnya tadi. Terus ini juga tools untuk mencopot chip yang sebelah. Nanti ada chip readernya untuk baca. Nah, ini yang tadi micro read ya. Manually checking all around view through the lenses of an electron microscope. Jadi menggunakan mikroskop elektron untuk melihat dan menganalisa datanya. Itu micro read. Nah, itu tadi teknik-teknik untuk melakukan uh, akuisisi. Jadi ada beberapa perbedaan. File system akuisisi extraction sendiri dikenalkan nggak salah oleh Celebrate juga. Jadi yang di copy adalah file system. Perangkat mobile itu kalau di Android rata-rata menggunakan partition table GPT atau gated partition table. Yang jumlah partisinya itu banyak, lebih dari 4 yang rata-rata. Kalau pengalaman saya itu ada yang minimal 19 partisi. Oke, lalu langkah terakhir ada examination and analysis. Karena reporting saya nggak bahas tentang reporting itu. Ini adalah step melakukan untuk analisis. Biasanya
kita perlu mengidentifikasikan tipe dari mobile device-nya, terus network yang dia gunakan, network carrier-nya, terus service provider. Biasanya kita akan gunakan beberapa tools ya, untuk melakukan proses examination dan analisis ini. Oke, nah ini beberapa toolsnya. Ini ada UFED Touch, ini dari Celebrite. Ini dia bentuknya alat seperti tablet gitu. Itu yang apa namanya? Kita bisa bawa-bawa, dia portable. Dia bisa melakukan tadi ekstraksi berbagai macam. Ya. Bisa hexdump, bisa file system, bisa logical. Bagusnya alat ini apa? Bagusnya alat ini, dia support banyak device. Ya. Dan dia bisa melakukan proses routing terhadap ya mungkin handphone yang nggak umum. Jadi dia exploitnya punya punya banyak lah. Ya. Exploit untuk melakukan routingnya dia sudah ada eh, banyak. Ini UFED Touch. Nah, temennya dari Celebrate juga itu ada Celebrate Physical Analyzer. Eh, UFED Touch ini harganya eh, saya nggak tahu harga resminya seperti apa, tapi em, ada yang bilang harganya ya seperti mobil baru lah, mobil yang baru, 100 jutaan ke atas. Ini. Terus ini Celebrate Physical Analyzer ini biasanya untuk analisisnya, untuk akuisisinya nanti juga ada biasanya. Biasanya kalau PE ini dia dibundle dengan UFED for PC. Kalau tadi UFED Touch itu ini dibundle dengan UFED for PC. UFED for PC itu eh, saya pernah dapat pernah dengar aja harganya katanya satu Avanza Veloz baru. Katanya saya juga belum pernah beli soalnya, jadi nggak bisa ngomong. Tapi pernah pakai. Jadi kalau UFED for PC itu dia dijual plus ada kabel-kabelnya banyak. Jadi kabel-kabel untuk berbagai macam device handphone, mulai dari yang lama sampai yang baru. Lalu ada oksigen forensik. Kalau ini dia aplikasi, jadi dia nggak hanya aplikasi saja, tidak jual apa alat. Kalau yang tadi UFED kan jual alat gitu. Ini UFED Touch, terus kalau yang gabungan sama PA itu ada UFED for PC. Ya. Kalau ini hanya murni software, terusnya hanya software. Cuman dia mengklaim bisa melakukan akuisisi banyak perangkat info. Terus ada MSAB, XRY. Ini mirip kayak UFED for PC. Ya. Ya sama kalau ada Toyota ada Daihatsu gitu. Ya, ini seperti Celebrate dan XRY gitu. Dia bentuknya USB hub seperti ini. Ya. Lisensinya pakai dongle. Ingat saya pakai dongle. Ya. Terus nanti ini terhubung dengan perangkat mobile. Biasanya kayak gini perbedaannya masalah support. Ini support HP ini, yang itu bisa support HP itu. Ini bisa gini, ini bisa gitu. Bedanya cuma gitu. Cuman pengalaman saya pribadi sih biasanya nggak bisa di apa ditanganin secara manual itu dengan UFED dengan Celebrate itu bisa. Kemarin saya nanganin apa kasus gitu. Itu Oppo, ya, device-nya itu Oppo. Oppo Android-nya masih versi 5. Memang masih versi lama. Cuman kita utak-atik mau routing itu nggak bisa. Pakai UV Touch itu selesai, nggak sampai setengah jam. Ya, ada harga, ada rupa. Ya, tapi keunggulannya tadi dia support banyak device dan dia punya exploit-nya, jadi itu lebih. Oke. Nah, ini eh, perangkatnya tadi pakai XRY. Nah, ini kita harus ekstraksinya menggunakan
eh, XAMN Extract. Ini aplikasi ini agak besar nih, sekitar 1, berapa giga gitu aplikasi. Saya pernah install di laptop soalnya. Karena dulu kita pernah dapat pinjaman juga XRY. Nah, ini ada untuk analisisnya, ya, XAMN analisis. Terus apakah ini tadi berbayar semua ya? Ya, kalau harga nanti teman-teman bisa bisa cek bayar semua. Ada nggak yang free open source? Yang free dan open source. Ada beberapa. Eh, Salah satunya mungkin autopsi. Itu bisa digunakan untuk melakukan analisis mobile.